Hal wajib yang perlu diperhatikan di saat sobat mau merakit PC. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi dari subscriber kita ternyata ada yang fatal banget kemarin ngeracik PC ya. Jadi ini adalah spesifikasi lengkapnya sebelum kita jelaskan apa yang perlu wajib diperhatikan ya. Jadi dia menggunakan Ryzen 5 5600X yang harusnya powerful banget ini. Terus kemudian disatukan dengan RAM dengan speed 3600 sudah oke, CL18 ya standar ya. Terus kemudian coolernya juga Deepcool AK620 lumayan lah ya. Kemudian PSU-nya juga bagus karena punya rating gold. Namun sayangnya untuk motherboardnya menggunakan ASRock A320M HDV. Ini fatal banget. Karena biasanya orang itu nentuinnya dari prosesor dulu, terus ke VGA, terus ke RAM. Mereka banyak melupakan tentang motherboardnya, seperti yang tadi ya, contoh dari subscriber kita. Jadi kita belajar dari sini. Jadi semuanya udah bagus tiga-tiganya. Kalau kalian beli motherboard yang paling murah, yang seri terendah, itu hasilnya akan membuat performa yang kalian punya itu jadi turun jauh banget. Bukan jauh lagi, jauh banget. Kayak di nerf gitu ya. Kan kalian nggak mau kan apa yang kalian beli itu nggak bisa dirasakan semua, nggak bisa maksimal ya. Oke, jadi efek akibatnya ya kalau ada kesalahan dalam merakit seperti ini adalah seharusnya untuk Ryzen 5 5600X ini bahkan mungkin bisa tembus hingga 4,7 GHz untuk boss clock all-core. Itu pun masih bisa dimaksimalkan lagi dengan PBO, terus plus OC, tambahkan 200 MHz gitu. Terus kemudian dengan cooler yang bagus itu bisa naik tinggi banget sebenarnya. Namun sayangnya karena kesalahan fatal di motherboardnya ya, ini salah pilih, jadi akhirnya berefek kepada kemampuannya menurun. Jadi bisa dibilang ya bottleneck motherboardnya yang harusnya bisa sampai 4,6 GHz walaupun keadaan standar ya, all core ya, semua core-nya. Namun sayangnya di saat all core-nya aktif itu hanya mentok di 3,77 GHz. Tapi kalau single ya masih bisa lah ke 4,6. Tapi kalau all core itu udah pasti panas banget. Oke, jadi dalam video ini akan saya bantu sobat jelaskan hal-hal wajib apa saja yang harus diperhatikan di saat mau merakit PC. Oke, kita mulai dari yang nomor pertama. Biasanya mereka akan berpatokan kepada CPU. Jadi kira-kira sobat mau menggunakan CPU apa nih? Karena CPU ini ada dua model ya, CPU dan APU. Yang CPU itu tidak ada grafik unitnya, tapi yang APU itu sudah tertanam grafik unit di dalam CPU-nya, makanya disebutnya APU. Jadi sudah jelas ya. Bagi sobat yang mau beli prosesor ini biasanya terdapat dua merek pilihan, yaitu Intel dan AMD. Kalau misalkan untuk Intel itu setiap generasi baru otomatis akan membutuhkan soket yang baru juga, yaitu motherboard yang baru juga. Jadi ya kurang upgradable ya, kecuali sobat pertama belinya i3 kemudian mau upgrade ke i7 gitu ya, tapi bukan yang terbaru, harus di generasi yang sama. Misalkan generasi 11 yang i3 nya, berarti upgrade-nya ke i7 generasi 11. Nggak bisa ganti ke generasi 12 gitu, yang terbaru itu nggak bisa. Jadi pada video ini kita pilih pakai AMD dulu ya, karena khususnya ya untuk AM4 generasinya itu panjang banget ya, dari generasi A10 sampai yang terbaru generasi Zen 3 gitu, itu panjang banget. Sampai generasi terakhirnya itu di Ryzen 5000 series ya. Oke, jadi bagi sobat yang menggunakan Intel juga nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi sudah tahu kan tadi di awal yang harus diperhatikan apa. Oke, kita mulai untuk Ryzen ya. Ryzen terbagi oleh dua yang tadi ya. Ada yang versi CPU dan APU. Kalau Intel biasanya kodenya itu misalkan i3 bla 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 bla, belakangnya ada K. Itu biasanya hanya prosesornya aja. Tapi kalau K-nya nggak ada, itu kadang ada integrated graphic unitnya, ada graphic card internalnya. Terus kalau untuk AMD itu kodenya G. Jadi misalkan 5600 kosong tuh ya, nggak ada logo apapun belakangnya, artinya itu hanya prosesor aja. Tapi kalau ada kode G-nya di belakangnya, itu artinya ada grafik unitnya. Oke, jadi sudah paham ya. Dan disinilah bagian fatalnya ya. Di saat sobat memilih prosesor, misalkan sobat mau pilih yang tidak ada grafik unitnya. Kita ambil contoh di sini AMD Ryzen 5600. Dan untuk sobat yang mau pilih ada grafik unitnya, ada juga 5600G. Jadi hanya beda kode belakangnya. Walaupun namanya sama, hanya beda G, tapi untuk spesifikasinya ini berbeda loh. Jadi ini yang fatal. Jadi kalau misalkan sobat mau beli harus diperhatikan hal ini. Oke, langsung aja ya. Untuk AMD Ryzen 5600 itu sama-sama Zen 3 dengan 5600 polos. Tapi untuk kode name-nya beda. Yang versi G itu Zen, yang tanpa G itu namanya Vermeer. Oke, selain itu untuk
5600G sudah pasti ada grafik unitnya menggunakan RX Vega 7. Jadi walaupun sobat belum punya VGA, belum punya GPU, tetap bisa digunakan. Tapi kalau untuk yang Ryzen 5600 polos itu wajib pakai VGA. Selanjutnya untuk spesifikasi core-nya itu sama-sama di 6 core 12 thread. Untuk speednya memang speed dasar dari 5600G itu ada di 3,9, seakan-akan lebih tinggi. Dan untuk 5600 polos hanya 3,5. Tapi tenang aja, ini tuh sebenarnya nggak berpengaruh banget. Termasuk untuk turbo boost-nya sama-sama di 4,4 GHz. Dan ini bisa lebih tinggi, bahkan punya saya pun ada di 4,650 MHz ya. Jadi 4,6 GHz lebih gitu. Karena kita menggunakan fitur yang Ryzen Master kemarin ya. Makanya saya lebih menyarankan 5600 polos aja daripada yang X. Karena yang versi X itu memang sudah dioptimasi dari produksinya, tapi yang 5600 sobat bisa optimasi menggunakan Ryzen Masternya. Selanjutnya untuk L3 cache-nya, L1 cache dan 2 cache itu sama ya. Yang L3 cache ada perbedaan, yang 5600G itu ada di 16 MB dan yang 5600 polos itu ada di 32 MB. Kemungkinan ya karena memang tanpa grafik ya, tanpa grafik unit ya, makanya dia lebih besar. Tapi ini efeknya biasanya ada di game FPS kayak Valorant, CS:GO, mungkin Fortnite gitu contohnya, itu akan sangat berpengaruh sekali kepada FPS-nya, akan lebih tinggi karena case-nya ini penting banget tuh game FPS terutama. Kemudian untuk TDP-nya, untuk 5600G ada di kisaran 45 sampai 65 watt dan Ryzen 5600 ada di 65 watt. Sebenarnya kalau kemarin sobat nonton video saya, untuk Ryzen 5600 polos itu juga bisa disetting di 45 watt, jadi hemat daya. Jadi ini ya tergantung settingan kita aja sebenarnya sih. Kalau untuk defaultnya biasanya dua-duanya ada di 65 watt. Terus kemudian suhunya, untuk suhu tertingginya 5600G ada di 95 derajat, yang 5600 ada di 90 derajat. Sebenarnya sama-sama sih. Di saat sudah menyentuh 95 derajat itu keduanya akan throttle atau turun gitu ya untuk mendinginkan. Jadi speednya turun. Jadi nanti ini solusinya akan saya berikan di pembahasan tentang coolernya ya. Oke, selanjutnya keduanya mendukung memori DDR4 3200. Tenang aja, jangan hiraukan 3200 ya kan, karena bisa menggunakan DDR4 3600 sudah kita buktikan di YouTube ini juga. Dan ini dia yang paling penting, yaitu PCI Gen Express. Jadi untuk 5600G hanya support sampai PCIe Gen 3 aja. Tapi yang polos 5600 polos itu support sampai PCIe Gen 4. Nah, ini yang bener-bener penting diperhatikan ya. Jadi sobat bisa pilih nih dari sini, mau yang pakai grafik atau yang tanpa grafik, karena ini kan berhubungan dengan spesifikasi lainnya. Oke, kita lanjut. Nomor 2 adalah VGA. Nah, kalau misalkan sobat yang beli 5600G ya nggak perlu mikirin VGA, kecuali suatu saat mau upgrade itu bisa tinggal beli aja GPU VGA yang bekas atau yang baru, itu bebas. Jadi termasuk saya pun dulu 3400G, terus kita akhirnya beli VGA dan baru ganti prosesornya ke 5600. Jadi enaknya yang versi G itu ya kita bisa upgrade juga ya ke depannya. Mau tuker tambah atau beli baru ya itu tinggal sesuaikan aja kebutuhannya. Tapi bagi sobat yang pakai Ryzen 5 5600 ini wajib beli VGA. Pasti bingung ya, VGA-nya apa? Jadi di sini saya kasih beberapa rekomendasi aja ya. Seminimal mungkin. Kalau misalkan layar monitor kalian hanya 1080 ya, 1080 dan hanya untuk gaming aja, itu bisa beli VGA 1660 Super. Ini sudah minimal. Kalau TI ya silahkan, lebih bagus TI kalau bisa TI ya. Tapi kalau kalian butuh untuk konten kreator, untuk ngedit, render, saya sarankan belinya versi RTX. RTX termurah itu ada di 2060 yang cocok dengan Ryzen 5 5600 ini. Jadi di RTX 2060 itu banyak fitur yang benar-benar berguna banget untuk konten kreator. Misalkan sobat punya budget lebih nih, bisa untuk beli, mungkin bisa beli VGA second yang di 3 jutaan. Sobat bisa naik ke RTX 3060 karena 3060 ini punya VRAM sebesar 12 GB. Jadi kalau kalian pakai monitor 2K hingga 4K ini benar-benar support. Jadi VRAM-nya itu bisa ngebantu banget. Jadi saran saya kalau memang kalian mau beli monitor 2K atau 4K sekalian, pilihnya yang 3060 dan ini masih seimbang dengan Ryzen 5 5600-nya. Tapi kalau kalian mau beli dari versi AMD juga, itu bisa beli Radeon RX 6600, itu harganya juga budgetnya sama di 3 jutaan. Itu bisa dapat baru. Tapi kalau yang 3060 baru biasanya di 4 jutaan sih. Jadi kalian bisa beli yang second. Nah, ini kalian yang menentukan. Tapi kalau kalian punya budget memang lebih, itu saya sarankan belinya ke 4060 RTX pastinya ya. Karena fiturnya yang pasti lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi, terbaru, bahkan ada DLSS 3.5. Terus kemudian
Yang pasti spesifikasinya lebih tinggi juga, tapi ada yang disayangkan di sini ya, yaitu VRAM-nya hanya 8 GB. Jadi ya saran saya maksimal monitor kalian yang 2K aja. Nggak usah pakai yang 4K, karena ada beberapa game yang dipaksa 4K itu ya justru nggak worth it lah menurut saya ya. Kecuali mungkin kalian pakai yang 4070, worth it pakai 4K-nya. Jadi untuk sobat yang beli 4060 ya saya sarankan mentok di 2K. Dan memang sedikit ada bottleneck kalau misalkan kalian menggunakan bebannya lebih banyak ke CPU. Tapi bagi kalian yang lebih berat ke grafis seperti editing, render, terus animasi, terus Blender atau 3D, jadi beratnya ke grafiknya itu masih sanggup, 5600 masih sanggup ya. Jadi tenang aja. Walaupun tertulis spesifikasi di Ryzen-nya tadi hanya mentok di 3200, tenang aja, kalian bisa sampai 3600. Kalau untuk yang 4000 sekian saya belum pernah coba karena saya belum punya RAM ya. Mungkin kalian bisa lihat rekomendasi di tempat lain ya. Di sini yang banyak dijual memang 3600 dan sekarang bahkan sudah murah harganya di bawah 1 juta untuk yang 16 GB. Jadi wajib kalian beli dua ya. Jadi kit yang pasang, 2 RAM ya sepasang. Terus cari clock terendah. Jadi clocknya itu ya, ini sebagai contoh di gambar ada yang 3600 dari clock 16 atau timingnya 16 sampai ke timing 20. Jadi kalian hindari timing 20. Rata-rata itu ada di 16 dan 18. Kalau kalian bisa dapet yang timingnya 14 tuh hebat banget. Saya saranin 14, tapi saya sendiri nyari kemarin kosong ya. Akhirnya kita dapat yang 3200 tapi saya overclock dan dapat timing di 16, 19, 19, 39. Dan ini termasuk lebih bagus daripada saya beli yang baru karena timingnya kemarin rata-rata ada di 18, 20, 20. Jadi kenapa timingnya berbeda-beda? Jadi timing semakin sempit terutama untuk game FPS itu kalian bisa menaikkan low average-nya, low FPS-nya jadi lebih tinggi. Maka gamenya nggak ngeframe, lebih stabil untuk low FPS-nya. Kalau untuk max FPS-nya nggak beda terlalu jauh. Jadi dia lebih kepada low FPS-nya yang dibikin naik gitu ya, dibikin lebih stabil. Jadi itu perbedaan dari yang 3600 timing kecil dan timing longgar ya. Jadi sudah paham ya. Apalagi sobat yang pakai seri G. Ini penting banget, yang APU seri G ini wajib timing kecil dan speed RAM-nya tinggi karena efek pengaruh dari RAM-nya ini tinggi banget nanti ke grafik unitnya ya. Karena kan ini APU, termasuk untuk RAM-nya wajib banget kitnya minimal ya 2 kit ya, sepasang ya. Jangan single channel karena performanya bahkan bisa turun 30% nantinya.